saya sampaikan, dan mohon maaf ini tidak bermaksud untuk menggurui atau tidak bermaksud untuk mengajarkan, tetapi tabarukan, mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk diri saya, untuk dua mempelai dan untuk semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikah wa nadhaba ilayhi wa harrama asy-shifaa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. Alhamdulillah, sebuah takdir ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sulit untuk dipercaya. Bahkan mungkin Pak Asep tidak pernah menduga dan berharap punya istri yang bernama Arini. Begitu pula Teh Arini tidak menduga akan punya suami dengan yang bernama Asep Cinta Komar. Lalu untuk apa Allah ciptakan pasangan hidup ini? Ya, kita tanyakan kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, termasuk segala fungsi dan keberadaannya, illa liya'budun, kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ibadah yang sungguh luar biasa yaitu ibadah nikah. Bahkan kalau kita lihat dan amati beberapa kehebatan dan keistimewaan pernikahan, Allah tak tanggung-tanggung sejajarkan dengan perjanjian para anbiya, perjanjian Bani Israel, ijab kabul dari wali dan kabul dari mempelai laki-laki dalam proses akad nikah. Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan kalimat mitsaqan ghalidha. Kalimat mitsaqan ghalidha ini hanya 3 saja dalam Al-Quran. 1, ketika Allah mengambil sumpah setiap para anbiya. Yang kedua, janji Bani Israel. Dan yang ketiga, ijab dari bapak wali kabul dari mempelai laki-laki. Ini sungguh luar biasa. Bagaimana tidak agung dengan akdun nikah mengubah status hukum yang tadinya haram bisa menjadi halal, yang tadinya halal bisa menjadi haram, yang tadinya maksiat bisa menjadi ibadah, yang tadinya ibadah bisa jadi maksiat. Luar biasa. Oleh karenanya, hati-hati dengan pernikahan, karena ini bukan mainan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyebutkan an-nikahu sunnati. Nikah itu bagian dari sunnahku. Ulama fuqaha mempresentasikan pernikahan itu 1/4 dari aturan Islam yang disebut dengan rukun munakahat. Artinya 1/4 Islam mengatur tentang rumah tanggaan.
Tetapi lebih dahsyat lagi kalau dalam hadis Rasul, an-nikahu nisfuddin. Bukan lagi seperempat, tapi nikah itu setengah daripada agama. Terlepas perbedaan apakah seperempat ataupun setengah dari agama, yang pasti nikah itu bukan adat suatu daerah, bukan budaya suatu bangsa, tetapi merupakan bagian daripada syariat Islam. Otomatis ketika melaksanakannya pun tidak boleh keluar dan di luar dari syariat Islam. Alhamdulillah, barusan kita menyaksikan dan menghadiri sebuah prosesi yang syar'i. Mudah-mudahan berawal dari prosesi yang syar'i, ridho Allah diturunkan untuk kita semua. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, ibadah ini kan nikah ini suatu ibadah yang luar biasa tadi disampaikan. Salah satu keistimewaannya, tidak ada ibadah yang doanya itu didoakan sampai meninggal dunia kecuali nikah. Ketika Bapak mau berangkat ibadah haji, gak pernah ada yang mendoakan datang tetangga atau kerabat, Pak mudah-mudahan ya hajinya sampai meninggal dunia di Mekah, gak pernah ada. Hampir rata-rata doanya itu semoga sehat, mabrur, mabruroh, dan bisa kembali ke tanah air. Tetapi nikah, nah saya doakan, kata orang tuanya, kata kerabatnya, mudah-mudahan Ananda atau kamu berumah tangga tidak terpisahkan dengan tolak, tetapi kalaupun terpisahkan, terpisahkan dengan kematian. Yang didoakannya tidak pernah tersinggung, bahkan bahagia. Ini luar biasa. Coba ibadah apa lagi yang ada doa sampai doanya meninggal dunia? Oleh karenanya, alhamdulillah, saya dengan pesan tegas, apa yang telah Allah tunjukkan tanda kebesaran Allah, Allah pisahkan rumah tangga Pak Asep dengan istri yang tadi, Teh Arini juga sama. Ingat bahwa itu tidak boleh dijadikan pembanding. Tidak boleh, karena siapapun tidak bisa dibandingkan. Justru kebaikan suami yang sudah ada di bajak, jadikanlah ladang pahala untuk masuk surga bersama kita. Dan istri yang awal pun tidak boleh dibanding-banding dengan istri yang hari ini. Karena semua itu punya kelebihan dari Allah. Yang pasti jalankan rumah tangga yang ini, kalau tadi sudah menunggu di surganya Allah, ini pun harus berjalan menjadi surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ada 4 bekal utama agar ibadah ini benar-benar bernilai, apalagi menikah dan berumah tangga. Yahtajul ibadah ila arba'ati asya. Ibadah itu membutuhkan 4 perkara. Yang pertama, yahtaju ila niat, membutuhkan niat. Yang kedua, yahtaju ila ilmi, butuh ilmu. Dan yang ketiga, yahtaju ila syukri was sabri, butuh syukur dan kesabaran. Yang keempat, yahtaju ila ikhlas, membutuhkan keikhlasan. Niat, ilmu, syukur dan sabar juga ikhlas merupakan modal utama untuk kita semua, bukan hanya yang baru belajar, termasuk kita semua yang sudah lama sekian tahun, puluh tahun bahkan rumah tangga itu selalu belajar. Bayangkan tidak ada ini merupakan fakultas yang tidak ada akhirnya. Mata kuliah yang tidak ada ujungnya rumah tangga itu. Apa yang terjadi hari ini kadang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi hari esok kadang belum kita rasakan sebelumnya. Oleh karenanya dibutuhkan niat. Yang pertama, niatkan melalui akad nikah li'adai amrillah, semata-mata melaksanakan perintah Allah. Saya baca di ayat An-Nur 32 ya. Kalimatnya wa ankihul ayama minkum. Nikahkanlah ayam-ayam di antara kalian. Al-ayam, Mustafa Al-Maraghi menafsirkan zakarun bila unsa wal unsa bila zakar. Laki-laki yang tidak beristri, wanita yang tidak bersuami, baik gadis ataupun janda, jejaka ataupun budak, itu termasuk kategori yang diperintahkan Allah. Wa ankihul ayama. Dan jangan sekali-kali kita menutup diri dengan takdir Allah.
Nauzubillah, ketika misalkan ada suami wafat atau istri wafat, saya tidak akan menikah lagi. Tidak boleh begitu. Tetapi apapun takdir yang terbaik dari Allah untuk saya akan pasrah kepada takdir Allah. Jangan mendahului Allah. La tuqaddimu baina yadayillah wa rasul. Jangan mendahului Allah dan Rasul. Tetapi kita pasrah kepada takdir Allah dalam urusan yang ini. Kemudian, kalau kita menikah lillah, jaminannya luar biasa. Man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqat wilayata minallah. Barang siapa yang menikah dan menikahkan karena Allah, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah. Ketika kita berangkat keluar kota atas dasar perintah atasan, jangan khawatir, transportasinya ditanggung sama atasan kita. Semua akomodasi akan ditanggung karena kita berangkat atau perginya atas dasar perintah. Berbeda dengan niat sendiri, tidak ada jaminan apa-apa. Begitu pula kalau nikah kita landasannya minallah, berangkat atas dasar perintah Allah, menjalankannya ala Allah sesuai dengan syariat Allah, dan tujuan akhirnya ilallah ay ila mardotillah. Karena ibadah yang sangat kita harapkan itu amal soleh yang mendapatkan ridho Allah. Sampai tak tanggung-tanggung, Nabi sekelas Nabi Sulaiman alaihissalam, salah satu doa yang beliau panjatkan di dalam An-Naml 19 itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala. Jadi orang tua itu tidak boleh dilupakan, selamanya tidak boleh dilupakan. Wa an a'mala salihan tardha. Dan yang ketiga yang diminta oleh Nabi Sulaiman itu, berikanlah kemampuan agar aku dapat melaksanakan amal soleh yang engkau ridhoi. Mana amal soleh yang Allah ridhoi? Al-Kahfi ayat terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbi falya'mal amalan salihah. Lakukan amal soleh. Salah satu amal solehnya yang sedang dilaksanakan sekarang adalah menikah. Tapi ingat, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Di dalam melaksanakan ibadah jangan ada sekutu di dalam hati selain daripada mardotillah. Kalau cari yang cakep lebih banyak, namanya Asep, banyak yang lebih cakep. Kalaupun cari yang lebih cantik, banyak yang lebih cantik daripada Arini yang ini. Tetapi kalau mau mencari ridho Allah, dimanapun kita ada keterbukaan, ada peluang untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tujuan yang paling utama melainkan ridho Allah. Kalau ridho Allah itu kita lihat dibandingkan dengan surga saja jauh lebih hebat. Itu kan kalau kita lihat di dalam Ali Imran 14 ya, 13-14-nya itu Allah menghiasi kehidupan kita dengan hubus syahwat. Hubus syahwat minan nisa wal banin, lawan jenis ya. Wal banin kepada anak, wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah, perhiasan dari jenis emas perak, wal khairil musawwamah, kuda-kuda atau kendaraan sekarang yang menjadi kebanggaan, wal an'ami wal haras, binatang ternak dan sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu hanya kesenangan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ternyata yang paling hebat itu bukan fisiknya suami ini, bukan fisiknya istri ini, tetapi kalau memang itu menjadi balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi khairul mata'. Lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa, jannatul tajri min tahtiha al-anhar, surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, wa azwajun mutahharah, dan pasangan hidup yang disucikan, waridwanun minallah. Nah ini waridwanun minallah, ridho Allah. Kenapa kita bisa mengatakan bahwa ridho Allah itu berada di atas segalanya? Itu jawabannya dalam At-Taubah, waridwanun minallahi akbar. Ridho Allah itu ternyata ada di atas segalanya. Seorang sufi itu kadang berdoanya seperti orang yang nantang. Ya Rabb, jika neraka akan mendatangkan ridhomu, masukkanlah aku ke dalam neraka.
Dan jika sorga akan mengakibatkan murkamu, jauhkanlah aku dari sorga. Yakin, itu bahasa saking yakin, tidak mungkin ada hamba yang dimurkai Allah dimasukkan sorga, dan tidak mungkin ada hamba yang dicintai Allah dimasukkan ke neraka. Oleh karenanya, waridwanu minallah, cari ridho Allah dalam rumah tangga ini. Ketika ridho Allah yang dicari, pasti akan didapat. Ketika dapat, pasti akan banyak. Ketika banyak, pasti akan puas. Dan ketika puas, pasti akan abadi. Karena ketika kita mencari selain daripada ridho Allah, Alhamdulillah. Satu, niatkan lillah. Bahkan di ujung ayat, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Apabila kalian menikah lillah dan dalam kondisi fakir, Allah lah yang akan memberi kekayaan, Allah yang akan memberi kecukupan, bukan dari harta kekayaan orang tua, bukan dari harta kekayaan mertua, tetapi min fadlillah. Dimanapun kita berada, kemanapun pergi, kalau karunia Allah yang diturunkan, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Dua, niatkan li'adai sunnati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatkan melalui pernikahan untuk melaksanakan sunnah Rasul. Rasul bersabda, an-nikahu sunnati, nikah itu bagian daripada sunnahku. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nikah, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, tandanya dia cinta kepada aku, dan barang siapa yang mencintai aku, layaklah dia bersanding bersamaku di surga. Subhanallah. Bukan hanya bersanding pasangan suami istri, tetapi mendapat tiket untuk bersanding bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan di Bangka, bukan di Bandung, tetapi di surga. Kemudian yang ketiga, niatkan melalui pernikahan ini untuk menyambung silaturahmi yang lebih besar. Allah amanahkan Ananda tercinta kepada Ukti Arini. Maka setelah menikah, itu juga amanah pasti. Ketika Allah amanahkan putra dan putri tercinta ke Pak Asep, maka itu juga setelah dia akan nikah, amanah juga untuk Arini. Jangan pernah membedakan antara ini anak bawa istri atau bawa suami. Yang pasti setelah dia akan nikah, mahramnya menjadi mahram mu'abbad. Oleh karenanya, sayangi lillahi ta'ala. Kalau menyayangi putra putri lillahi ta'ala, yang membalasnya bukan anak-anak kita. Jangan berharap, jangan sedikit pun berharap mengharapkan balasan dari anak-anak kita, tetapi Allah yang membalasnya. Membalas dengan apa? Dengan kemuliaan. Tadi saya sampaikan, disimpan urutan kedua setelah perintah ibadah kepada Allah. Itu tidak gratis, karena ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dibutuhkan ilmu. Tidak cukup ilmu rumah tangga dibahas dalam khutbah ini, tapi paling tidak saya percaya bahwa pengalaman berumah tangga cukup dijadikan bagian daripada pelajaran. Walaupun lebih banyak pelajaran-pelajaran tadi saya sampaikan merupakan fakultas yang tidak ada ujungnya. Terus setiap hari belajar dan belajar sampai Allah berikan kemudahan. Karena hidup dengan ilmu akan terasa mudah. Sulit dalam berumah tangga mungkin karena ilmu kita yang kurang. Terus bertambah ilmunya. Yang paling perlu dijadikan catatan, istri bukan pemberian mutlak dari Allah untuk suami. Karena tidak boleh diperlakukan semau kita. Tetapi istri merupakan amanah yang kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Allah amanahkan kesuciannya, keislamannya. Kemudian Allah amanahkan jasadnya. Tidak boleh suami menyakiti badan jasmani istri kita. Karena kalau di Indonesia baru beberapa tahun ini ada undang-undang perlindungan anak dan perempuan, tetapi Islam dari dulu justru yang mengangkat hak martabat wanita. Tidak ada suami yang mulia kecuali suami yang memuliakan istrinya, dan tidak ada suami yang hina kecuali suami yang pernah menghinakan dan merendahkan istrinya.
begitu pula sebaliknya. Ingat, itu adalah amanah. Amanah di dunia wal akhirat. Innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Engkau ambil istri itu sebagai amanah dengan kalimat Allah, dan Allah halalkan kehormatan istri itu dengan kalimatullah. Yang ketiga, dibutuhkan syukur dan sabar. Syukur untuk menghadapi takdir yang sesuai dengan harapan. Ketika dalam perjalanan rumah tangga Allah uji dengan ujian manis, jangan menepuk dada, tapi bersyukurlah kepada Allah. Sebagaimana bersyukurnya Nabi Sulaiman ketika mampu menahan singgasana Balqis hanya sekejap mata, beliau hanya mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini bukan kehebatan aku, melainkan ini fadl Allah. Liyabluwani aashkuru am akfuru, untuk menguji aku apakah aku termasuk orang yang syukur nikmat atau kufur nikmat. Karena biasanya kita yang ingin itu ditambah nikmat, padahal nikmat itu ampas. Saripatinya itu syukur nikmat. Setiap syukur nikmat pasti Allah tambah nikmat. Belum tentu orang yang ditambah nikmat mampu syukur nikmat. Itu luar biasa. Syukur. Kemudian ketika ada takdir yang tidak sesuai dengan harapan, jangan berkecil hati, tapi jadikan lapangan kesabaran. Itu yang membuat takjub para malaikat. Ajibtu bi amril mu'minin. Aku merasa kagum dengan urusan mukmin. Semua urusannya itu menjadi baik. Diuji pahit, sabar. Diuji manis, syukur. Kemudian yang terakhir dibutuhkan keikhlasan. Ikhlas menerima pasangan yang telah dipasangkan Allah. Pasir, ingat, teh hari ini itu bukan pilihan pasir, tetapi sengaja Allah pilihkan melalui perasaan yang Allah berikan ke pasir. Hari ini, ingat, Pak Asep juga bukan pilihan teh hari ini, tetapi yang dipilihkan Allah melalui perasaan yang diberikan Allah. Karena tidak mudah untuk menjalin rasa kasih sayang dan cinta kasih. Tetapi ketika Allah sambungkan, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karenanya, ikhlaslah menerima pasangan yang telah dipilihkan Allah. Karena pilihan ini ketika ikhlas, maka lapangan surga ada di hadapan kita. Tetapi sehebat apapun keikhlasan dalam berumah tangga, kalau kita tidak mendapatkan ridho dari ayah bunda, maka tidak ada artinya. Oleh karenanya, di kesempatan yang berbahagia ini, sebagai khidmat dan taklim anak kepada orang tua, juga contoh untuk anak-anak kita, maka ingat pesan yang ada di dalam Al-Ahqaf ayat 15. Di dalam Al-Ahqaf ayat 15, wa wassaynal insana biwalidaini ihsana. Allah tetap berpesan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua yang masih ada ataupun yang sudah tidak ada. Kalau lupa, diingatkan secara rinci dalam ayat itu. Hamalathu ummuhu kurha. Ibumu mengandung dalam keadaan susah payah. Tidak ada manusia yang sehebat ibu. 9 bulan perutnya diisi dengan benda hidup yang semakin hari semakin memberatkan. Tetapi dengan sabar, semua itu dijalani. Hamalathu ummuhu kurha. Ibunya mengandung dalam keadaan susah payah. Wa wada'athu kurha, dan melahirkannya pun dalam keadaan susah payah. Ketika seorang ibu sulit melahirkan, dia panggil bidan dan panggil dokter, Pak dokter, Bu bidan, tolong selamatkan bayi saya. Biarpun saya meninggal dunia, yang penting selamatkanlah anak saya. Subhanallah, tidak ada manusia yang mampu menggantikan nyawanya selain daripada ibu. Wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu
salah sunnah syahar, mengandung dan menyapihnya dalam kurun waktu 30 bulan. 30 bulan itu bagi yang dikandung atau masa kandungannya 6 bulan. 6 bulan masa kandungan, 24 bulan masa menyusui, 30 bulan. Kalau yang 9 bulan berarti 33 bulan. Luar biasa, tidak enak makan. Semua kalau mau makan yang diperhatikan dan dipertimbangkan efek untuk putra-putrinya. Hatta idza balagha asyudda, sehingga ketika sampai di usia akhir balik, wa balagha arba'ina sanah, terutama sudah sampai usia 40 tahun. Kenapa usia 40 tahun itu menjadi perhatian? Karena mayoritas ukuran umur umat Nabi Muhammad itu kan kepala 6. Jadi kalau 60-an, 40 itu bukan separuh kehidupan, tapi sudah 2/3 kehidupan. Kalau 2/3 kehidupan berarti tinggal sepertiga lagi. Wallahu a'lam. Sepertiga lagi bisa digunakan untuk menebus kekurangan dan kelemahan kita. Qala rabbi auzi'ni. Setelah itu jangan lupa untuk terus bermohon kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, anugerahkanlah agar kami mampu mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku. Wa ala walidayya. Tidak lupa terus mendoakan kedua orang tua, karena kita bisa seperti ini bukan karena kehebatan kita, tetapi kita tidak pernah mendengar ada doa yang dipanjatkan di sepertiga malam ketika kita lelap tertidur, ibunda dan ayahanda kita yang mendoakan kita terus luar biasa. Tidak pernah ada doa orang tua yang lebih baik ketimbang doa untuk anak-anaknya, dan itu bisa dirasakan. Na'udzubillah ketika kita menjadi orang yang durhaka kepada kedua orang tua. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda. Lalu ini metode yang luar biasa. Kita memohon dulu kepada Allah agar kita menjadi orang tua yang bisa memberikan contoh amal soleh kepada generasi kita. Baru wa aslih li fi dzurriyyati, minta keturunan yang saleh. Jangan dulu bermimpi keturunan kita akan saleh kalau kita tidak berusaha untuk menjadi figur. Role modelnya itu kan al-ummu ustadatul aula lil aulad. Ibu guru yang utama dan pertama. Al-ummu madrasatul kubra lil aulad. Kemudian baru wa aslih li fi dzurriyyati, solehkanlah keturunanku, ini tubtu ilaika. Kalau memang ada kekhilafan dan kesalahan, kita bertaubat dari kesalahan kita. Wa inni minal muslimin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saking bahagianya saya menyampaikan khutbah nikah cukup panjang. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi tidak bermaksud untuk menggurui, melainkan hanya untuk tazkirah, untuk diri sendiri dan untuk kedua mempelai. Selamat menjalankan dan menempuh hidup baru. Itu bukan bahasa basi, tetapi hidup baru itu dengan tugas yang baru, dengan tanggung jawab yang baru. Jangan jadikan beban, tetapi itulah tanggung jawab dengan keikhlasan. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay, minum. Untuk Pak.